saya Fibrani MC NIM 1803030021. Kelas A semester 7. Program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada saat ini saya akan membuat tugas mingguan dari buku Sosiologi Terapan yang ke-7. Baik, selamat menonton. Baik, saya akan menjelaskan materinya tentang partisipasi maksimum yang layak. Partisipasi yang layak maksimum melacak naik turunnya masyarakat. Hebat ini era imperatif partisipatif dalam sastra Amerika. Pasca Perang Dunia II dan sebagai kota abad berikutnya mengeksplorasi upaya para penulis untuk memikirkan kembali hubungan antara seniman, karya seni, dan penonton dengan cara yang mencerminkan dan terkadang membantu menginspirasi yang lebih luas. Dalam sifat itu diri sendiri bagi Barca, hubungan baru ini merupakan inti dari apa yang disebutkannya proses akses sebuah teori yang dia adaptasi dari budaya tandingan kulit putih tahun 1950. Dalam karya menghalangkan penulisan seperti reaksi terhadap formalisme kritis baru yang mendominasi dengan bagian setelah Perang Dunia II. Baru seperti John Croen membentuknya dan karyanya dan membacanya tahun 1950. Dan dalam istilah Lisa siragamnya, sementara seniman objek bersikeras pada kemandirian makna di seni dari terinspirasi penonton. 18 proses seniman percaya bahwa seni tidak dapat dipisahkan dari penonton yang diwujudkannya. Dalam akhir 1950 dan awal 1960, Baraka mengklaim estetika proses ini sebagai miliknya, penghadapan prioritas proses artistik atas produk. Jadi artis yang mengiklankan teruntuk dengan efeknya yang dapat tampak dan terlepas dari dia. Dan meskipun merusak publik dan malas untuk menerima materi sebagai hitam nasionalis budaya, ia menenangkan kapasitas seni proses untuk menciptakan jenis baru komunitas politik dengan memasukkan keahlian drama partisipatif. Seperti Selef, dia percaya akan membuat desainnya spekulatif, secara rasial efektif, secara politis servisi transfer energi olasan antara artis dan penonton. Dan proses estetika yang dikembangkannya oleh budaya dan tandingan kulit putih dan budaya 1960. Nasionalis memberi para penulis contoh bagaimana mereka bisa melonggarkan atau menghancurkan bebas dari ciri formalisme modernisme akhir yang melembangkan di Akademi Amerika setelah Perang Dunia II. Seni proses dengan demikian berkontribusi pada beberapa untaian penting dari apa yang dikemudiakan dikenal sebagai postmodernisme yang kritis, dan pengaturan sering mendefinisikannya dalam hal penggabungan tanggapan dan tangan penonton terhadap bentuk-bentuk tradisional keahlian sastra 27 seperti yang penulis bahas terbagi dengan efek paradigmanya masa kerajaannya sangat singkat dan amandemen tenang 1967 yang dilampirkan pada RUU Pedanan progresif bahwa
2/3 dari kursi. Badan aksi masyarakat harus disediakan untuk pejabat terpilih dan perwakilan sektor swasta. Dinya terbaik, profesionalisme partisipatif menentang sifat keahlian itu sendiri dan menjadikan demokrasi radikal kelas baru. Paling buruk itu dibandingkan paternalisme kesejahteraan yang berusaha dihilangkan dan dipinjamkan ke apropriasi oleh kaum konferensi dan berketat membongkar institusi-institusi untuk pasca kesempatan baru negara kesejahteraan. Namun terlalu sering strategi yang digunakan oleh para profesional partisipatif membawa keahlian mereka ke kota ke dalam adalah manifestasi dari apa yang dilakukan atau di masa lalu. Buku yang saya sebut fantasi kelas baru, keyakinan kelas profesional manajerial bahwa itu praktik dan gaya berpikir khas kelas itu. 28 secara khusus komunitas bergantung pada teori kemiskinan yang mendefinisikan dalam istilah budaya dan sebagai cara hidup yang diturunkan ke generasi dan ke generasi. Program peran melawan kemiskinan terhadap untuk campur tangan dalam budaya itu. Rekodisi miskin untuk membuat mereka lebih jelas mengenal proyek insur. Budaya ini membaikkan perubahan struktural mendalam yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat yang sedang bergeser dari basis industri ke basis panca industri. Jenis perubahan yang semakin dituntut oleh gerakan hak sipil di awal hingga pertengahan 1960 atau 29. Selain itu dibantu membangun pandangan esensial tentang orang miskin yang pengaruh kaum yang semakin membentuk kebijakan kesejahteraan sebagai peran melawan kemiskinan. Tahun 1960 memberi jalan kepada peran kesejahteraan. Tahun 1980 dan 1990 paradoksnya profesionalisme partisipatif melakukan banyak hal untuk memperkuat seperti untuk membongkar perpecahan antara profesional dan orang miskin dan secara bergantian mendukung dan menentang bentuk-bentuk hak istimewa kelas menengah dan ada. Baik profesional yang dijahit pada akhir intinya profesionalisme partisipasi yang dikembangkan oleh para penulis pasca perang dan pekerjaan kesejahteraan adalah upaya untuk menutup kesejahteraan antara akademi dan di luar pada saat telah menjadi fitur yang menemukan masyarakat Amerika pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II. Mengejar profesional kelas berkembang pada tingkat yang belum pernah menjadi sebelumnya sebagai tanggapan terhadap ekonomi pemerintahan untuk pekerjaan pengetahuan yang berpendidikan universitas dan ide menemukan rumah yang siap di dalam Partai Demokrat yang semakin membayangkan dirinya sebagai partai dan akan membentuk koalisi profesi perkotanal dan program aksi komunikasi yang mengusung idealistis profesional muda dan miskin. Akibatnya kemiskinan adalah masalah politik untuk dari New Deal yang miskin adalah yang paling banyak di Amerika. Daerah pemilihan penting kemakmuran mencemahkan kemiskinan massal bagi bagian besar Amerika tetapi meninggalkan minoritas miskin. Pertama dalam sejarah tiga terdiri dari orang-orang yang tidak dapat memperoleh manfaat dari perbaikan umum dalam perekonomian karena kemiskinan ras, kurangnya pendidikan dan faktor lainnya.